Semangat pagi Indonesia. Jumpa lagi di Jeki Talk yang akan menampilkan tokoh-tokoh yang pasti akan menginspirasi kita semua. Bintang tamu kita kali ini adalah Lina Yunita yang biasa dipanggil Lina. Beliau adalah seorang senior financial planner asuransi jiwa Manulife Indonesia yang mulai bergabung di Manulife Indonesia bulan Oktober tahun 2013. Dalam 8 tahun perjalanan karirnya di Manulife Indonesia, Lina berhasil mencapai prestasi yang luar biasa. Sejak tahun pertama bergabung, Lina sudah berhasil mencapai prestasi sebagai seorang MDRT atau Million Dollar Round Table. Sebuah pencapaian tingkat dunia untuk seorang financial advisor hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dalam prestasi tersebut, terus dipertahankan sampai dengan tahun 2020 yang baru saja lalu, yang oleh banyak orang dinobatkan sebagai tahun yang sulit. Namun hal itu tidak berlaku bagi Lina. Selama itu, dalam 8 tahun mencapai predikat MDRT, Lina berhasil mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu COT, Court of the Table, yang pencapaiannya 3 kali lipat dari pencapaian MDRT. Soal conference, Lina sudah mencapai banyak sekali conference. Sebut saja San Francisco, Austria, Slovakia, Hungaria, New York, Zermatt, Cannes, Nice, Monaco, Queenstown, Cape Town, dan Osaka. Saya saja sampai menarik napas loh untuk menyebut nama-nama kota-kota yang sudah berhasil Lina singgahi. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas prestasi yang luar biasa dari Lina sebagai seorang financial planner, tetapi lebih dari itu. Supaya Anda tidak penasaran, mari kita langsung panggil Lina Yunita. Hai Lina, apa kabar? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu untuk tampil di Jeki Talk pada kesempatan kali ini. Ngobrol-ngobrol nih, Lina, saya boleh tahu nggak apa nih kegiatan Lina saat ini? Akhir-akhir ini saya lebih ke healing sih, Pak. Self healing, istirahat, ke hospital, radiasi setiap hari. Masih kurang sekitar 7 kali lagi saya radiasi. Terkadang Zoom meeting Manulife ataupun pekerjaan lain, dan saya sedang mendalami diploma online mengenai nutrisi, healing from food, dan naturopati, Pak. Luar biasa ya. Jadi waktunya walaupun di rumah itu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang sangat produktif. Tentu saja drakor tetap, Pak. Oh, terus ya. Lina, boleh nggak cerita sedikit mengenai kondisi Lina? Kapan pertama kali Lina ini terdiagnosa oleh kanker? Dan apa sih gejala yang dirasakan? Saya terdiagnosa akhir 2019, Pak. Waktu itu saya sebetulnya merasa nggak enak aja, kayak waktu menstruasi ya. Itu biasanya kan memang kalau perempuan biasa ya, kalau payudaranya agak sedikit cenut-cenut gitu ya, tapi ini kok agak konstan gitu. Jadi waktu itu terus pada saat saya antar ibu check up juga untuk sakit autoimunnya, saya go show, Pak, untuk check up beras saya, karena saya waktu itu merasa ada satu titik merah seperti bekas cubitan gitu, Pak, di payudara bagian bawah saya. Benjolan saya itu tidak muncul, tapi di dalam seperti otot otot yang tidak bergerak gitu loh, Pak. Jadi hanya bisa tahu kalau di pencet. Dan akhirnya diterusin pemeriksaannya dan akhirnya diketahui bahwa itu adalah kanker ya. Itu kira-kira bulan apa ya Lina dapat hasil analisa patologis klinisnya? Sebetulnya sekitar September itu saya check up dulu, Pak. Yang saya go show itu saya ketemu di Singapura, itu saya go show untuk check up ini, Pak, secara kasat mata dulu ya, belum dari hasil itu terus langsung di biopsi. Kira-kira ya
pastinya saya sampai tanya second opinion itu November, itu udah jelas itu Pak, bahwa memang November saya ya. sudah di 3B karena kena Oke. di lymph node Pak. Oke. Saya kena Jadi di getah bening juga. Oh, jadi ketika diagnosa itu pertama kali diketahui itu sudah sampai di stadium 3B ya? Yes, karena kena di getah bening itu Pak. Oke, Lina, saya tahu ini kan tentunya pasti sesuatu yang sangat berat ya buat seorang Lina ya, dan semua orang ketika terdiagnosa oleh kanker. Lina boleh sharing nggak kira-kira bagaimana perasaan Lina pada saat pertama kali mengetahui bahwa yes, I got cancer and sudah 3B? Pastinya kaget, rapuh, sendirian apalagi waktu itu Pak. Dan awalnya tidak info ke mama saya waktu saya sakit. Karena dan waktu itu mama saya juga lagi sakit, cukup parah autoimunnya. Jadi saya berusaha nggak bilang dulu sama mama gitu. Nah, dunia itu seakan runtuh. Saya sampai minta izin nangis sebentar sama dokter waktu itu. Saya ingat banget di ruangannya. Saya minta waktu dulu. Saking nggak bisa bernafasnya, dia bilang, "This is I think you got stage 3 breast cancer," gitu. Itu langsung kayak ini benar-benar kayak film itu, dunianya runtuh langsung brul gitu loh Pak. Iya, Jadi mengerti, sangat mengerti. Ya, nangis tanpa suara, tapi ya itu Pak. Tapi waktu itu sendiri ya, waktu dokter memberitahu itu sendiri ya, luar biasa ya. Persiapan mental ketika mau mendengar apa yang mau disampaikan dokter, udah persiapan mental dari rumah. Oke, I ready for the worst, atau gimana Lina? Siap nggak siap sih Pak. Waktu saya go show itu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan cuma seperti tumor biasa sepertinya, karena sepertinya kalau tumor itu kalau nggak bergerak, saya baca kan agak lumayan ini ya Pak ya, lumayan serius gitu. Jadi tapi karena saya go show, nggak terlalu sempat prepare bagaimana hasilnya sampai stage 3 gitu Pak. Mungkin kalau saya ini, pikiran saya paling, cancer paling ya mudah-mudahan kalau misalnya ada apa-apa, itu cuman tumor yang agresif. Biasalah, ya. Buang masih selesai tahap awal lah gitu. Soalnya yang muncul di permukaan tuh bukan dia nggak muncul di permukaan, yang berasa itu nggak gede gitu loh Pak. Jadi kan saya feelingnya paling ini yang bukan tenang, tapi menurut saya nggak sampai stage 3 lah kalau misalnya ada apa-apa gitu. Tapi kalau itu stage 3 itu kayak rasanya kayak kehit lebih dalam lagi gitu Pak. Itu nggak gampang banget sih. Waktu itu sampai beberapa hari saya nangis tanpa sadar, kalau pas sendiri itu tiba-tiba kayak ngelamun terus like tears-nya jatuh aja gitu. Dan pikiran saya sama sekali nggak bertanya why me waktu itu. Ini banyak sekali yang tanya, Lin sempet nanya nggak why me gitu. Saya sama sekali waktu itu nggak mikir why me, cuma bilang, aduh Tuhan kenapa sekarang gitu, di saat saya cita-citanya masih banyak segudang cita-cita yang saya mau capai, terus lagi sibuk-sibuknya dengan project itu ya. Saya juga berpikir nggak mau merepotkan keluarga gitu loh Pak. Jadi berpikirnya kok sekarang sih Tuhan, saya tahu manusia itu bakalan sakit dan mati, tapi kok sekarang gitu saya kena ininya gitu. Jadi ya itu pasti akan panik juga, rasa takut juga ada, pasti manusiawi sekali Pak. Oke. So what next after Lina tahu, apa nih yang dilakukan oleh Lina, dan bagaimana proses, apakah pengobatannya, boleh cerita Lina kepada kita? Yang pertama saya mencoba untuk menenangkan diri dulu sih Pak. Jadi saya mencari tahu dari dalam diri saya sendiri. Saya berusaha menenangkan diri dulu, duduk diam, tapi ya tetap panik itu ada. Yang saya lakukan waktu itu satu, kayak nyari ketenangan dulu ya Pak ya, sampai saya akhirnya sadar bahwa
cancer ini adalah salah satu perjalanan iman saya, dan hidup saya ini bukan lagi mengenai saya sebagai pribadi lagi, tapi sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan untuk menggenapi maksud pencipta saya. Jadi waktu itu setelah saya punya jawaban itu, diberikan hikmat itu, saya mulai mencoba untuk mencari alternatif pengobatan, Pak. Jadi saya nggak go medis dulu, Pak. Jadinya waktu itu dokternya udah ngomong, terus saya duduk diam berpikir dulu gimana. Saya memberikan kesempatan pada diri saya untuk vegan selama beberapa saat dan coba alternatif gitu, Pak. Sampai saya tuh sempet spontan ke hutan Kalimantan. Bapak pernah dengar ada akar bajakah ya, Pak? Iya, benar ya. Saya dengar itu. Pokoknya beberapa teman dekat itu, dan waktu itu lagi santer-santernya memang akar bajakah ini. Jadi saya berpikir gini, katanya itu bagus kalau langsung minum airnya. Saya ini, Pak, sampai nekat spontan ke ini. Waktu itu disuruh sama teman saya, pas waktu itu teman saya lagi di Kalimantan. Oke, kamu terbang ke sini jam 12, dikasih tahu dia lagi di sana. Saya disuruh terbang sore. Saya terbang beneran, Pak. Jadi saya ke Pontianak, habis itu ke Singkawang, terus habis itu ke jalan darat, Pak, Singkawang. Lumayan jauh ya, Pak ya. Ya, 3 jam lebih lah ya. Ya, pokoknya total itu. Terus habis itu saya nginep, terus saya sepeda motoran sampai terus saya naik mobil lagi ke Bengkayang, Pak. Bengkayang. Sepeda motoran lagi sekitar 2 jaman ke hutan. Ditemenin teman saya yang orang Dayak lokal. Itu lucu banget, sampai kalau saya ingat-ingat tuh when you are sick and when kita ini kepengen achieve something tuh kayaknya apa aja dilakuin ya, Pak ya. Sampai semangatnya tiba-tiba muncul ya. Semangat yang tidak mungkin pun tiba-tiba muncul ya. Iya, betul. Sampai itu sampai katanya temanku itu mungkin terniat gitu sampai ke hutan, benar-benar ke dalam hutan, Pak. Itu saya ada videonya itu, sampai motong akar saya minum gitu, Pak. Terus saya kepengen tahu, saya bawa beberapa akarnya itu, saya kepengen tahu apakah works for me fast gitu loh, seperti yang dibilang cuma berapa minggu. Tapi pada akhirnya saya go to medis gitu loh, Pak. Oke. So when you go to medis, back to medis lah ya, bukan back to medis after melakukan banyak hal. Apa treatment yang dilakukan, Lina? Apakah itu dilakukan operasi atau ada kemo atau bagaimana? Ya. Saya akhirnya memutuskan medis karena saya berpikir bahwa type of cancer setelah hasil pastologi keluar itu, type of cancer saya cukup agresif. Saya HER2 positif, itu type of protein yang cukup agresif meskipun ada targeted terapi. Nah, itu dokter menyarankan untuk saya kemoterapi 8 kali dan targeted terapi selama 12 kali setelah itu. Nantinya akan ada kemo. Saya ini neoadjuvan terapi, Pak. Jadi lebih awal, bukan yang kemo setelah operasi. Jadi dibalik. Jadi biasanya kan orang operasi, kalau saya kemo dulu baru dioperasi karena dibikin dulu, dikecilin dulu tumornya baru operasi biar tidak terlalu yang lebih besar gitu. Saya berpikir bahwa kalau saya ngejar cancer ini pergerakannya yang multiply-nya kayak Ferrari, sedangkan analoginya cancer ini multiply-nya seperti Ferrari, saya ngejarnya sama becak dengan alternatif, nggak match gitu ya. Dengan pengetahuan saya yang minim saat itu gitu loh. Jadi saya nggak mau take risk. Anyway, saya punya asuransi. Jadi saya tidak ada masalah dengan keuangan untuk pengobatan. Kebetulan asuransi saya kan bisa sampai ke luar negeri ya, Pak ya. Cuman ceritanya nanti beda, nanti saya akan cerita berikutnya bahwa setelah COVID. Nah, dokternya wanti-wanti kalau stage saya bisa nambah dalam 1 atau 2 bulan. Jadi bukannya meremehkan pengobatan tradisional, akhirnya saya combining gitu, Pak. Jadi antara medical yang kemoterapi itu dengan misalnya saya makan nutrisi, terus pengobatan tradisional atau apa segala macam itu sebagai complementary gitu, Pak. Jadi sebagai pelengkap.
Iya. Ya. Nah, sampai sampai sekarang pun saya sebetulnya masih radiasi. Itu ceritanya Oke. karena saya planning, Pak. Gitu. Ya, ya. Cerita mengenai cancer ya, bukan hanya soal penderitaannya ya. Kita sangat tahu bagaimana pasien cancer itu menderita. Tetapi juga satu hal Lina, bahwa biayanya itu sangat besar. Lina boleh share nggak, selama 1,5 tahun ini sebenarnya kalau di total roughly lah, berapa banyak sih biaya yang sudah dikeluarkan untuk treatmentnya Lina? Kalau treatment aja mungkin sekitar kurang lebih, sebetulnya kalau saya kan tadinya planning di Singapura ya Pak ya. Ya. Tapi karena COVID melanda, saya akhirnya di Jakarta. Oke. Di Jakarta habis itu sekali planningnya waktu kalau di Singapura itu sekitar 1 kali round kemo itu sekitar 200-an Pak, 200 jutaan. 200 juta, oke. Tapi waktu saya pindah ke Jakarta itu jadi sekitar 80-90 jutaan lah Pak, karena ada target terapinya yang mahal. Satu injek itu bisa 50 jutaan. Satu transfusi. Jadi roughly kalau kita cerita sudah 1,5 tahun ini, angka 1 M sudah tembus. Lebih Pak mungkin. Lebih ya. Hampir Terus 2 M. Tadi besar hampir 2 M. Oke. Tadi cerita mengenai asuransi tadi, saya agak tertarik nih. Kayaknya tenang sekali ya Lina punya, tadi ngomong, saya kan punya asuransi, jadi uang itu tidak masalah. Sebenarnya asuransi seperti apa yang Lina punya? Apakah mengcover semua itu? Apakah cukup? Dibilang sekarang saya pakainya sih My Ultimate ya Pak ya, yang Emerald. Puji Tuhan sih cukup, dan kok ya pas tahun itu Manulife itu punya program di cancer itu rawat jalan termasuk kan, terus limitnya itu full, dari semua limit bisa dipakai semua, jadi nggak ada inner limit untuk cancer sama sekali. Jadi menurut saya dalam hati, aduh, kayak kata orang Jawa itu selamat, meskipun ada kesusahan, orang Jawa itu ngomongnya selamat gitu. Terus baru juga kan di increase juga untuk limitnya ya Pak ya. Jadi saya so far masih cukup tenang Pak dengan limit saya. Masih cukup dengan booster dan segala macamnya. Jadi boleh dikatakan bahwa asuransi ini sangat membantu Lina juga untuk bisa fokus pada proses pemulihan dan juga treatmentnya ya, tidak memikirkan biaya. Karena menurut saya, kalau tadi dikatakan angkanya sudah hampir 2 miliar, itu bukan sesuatu yang kecil kan. Perlu dipikirkan dengan matang apabila itu harus dikeluarkan di kantong sendiri. Begitu ya Lina ya? Betul. Kali PET scan aja sudah berapa, belum cek ini itu, banyak banget Pak. Itu yang salah satu yang harus dipertimbangkan oleh orang adalah selain dari segi biaya pengobatan, lifestyle-nya orang cancer ini ataupun nanti saya sudah survival ini udah beda gitu Pak. Jadi makan, nutrisi, makanan segala macam, lifestyle-nya udah beda. Saya juga harus hire helper seperti itu Pak. Jadi benar-benar kalau juga harus disesuaikan, activity juga harus disesuaikan ya, tidak bisa seperti dulu lagi ya. Betul Pak, betul. Paling tidak begini, kesusahannya itu kita nggak mikir sampai 2 kali lipat gitu loh Pak, yang sudah mikirin masalah sakit, mikirin masalah duit lagi. Dan surprisingly ini yang mungkin nggak disadarin banyak orang. Waktu saya ini berobat, saya kan ketemu sama beberapa sesama penderita kanker ya Pak ya. 70% di antara mereka itu tidak memiliki asuransi yang baik dan benar Pak. Kalau nggak mereka salah beli, terus abis gitu mungkin mereka ini udah lama beli nggak direview, jadi udah set kayak gitu, atau ada yang baru aja mutus terus dia kena. Nah itu kan tragic banget gitu. Betul. Banyak banget cerita-cerita seperti itu. Cuman beberapa yang ketemu sama saya, belum lagi yang sekeliling gitu. Nah Lina, tadi kita bicara mengenai apa yang diderita oleh Lina. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya ingin justru kita gali hari ini. Saya melihat, tadi dikatakan bahwa Lina itu mulai terdiagnosa kanker itu tahun 2019. Tetapi kalau saya lihat dalam catatan prestasinya Lina itu tidak ada
penurunan prestasi di tahun 2019 bahkan 2020. Boleh nggak sharing apa nih yang Lina lakukan? Karena contohnya di tahun 2020 ya, ketika pandemik melanda, ruang gerak orang kan terbatas, apalagi seorang seperti Lina yang menderita cancer, tentunya ruang geraknya sangat-sangat terbatas. Bagaimana nih prestasinya? Kok bisa tetap MDRT juga gitu loh? Jadi kalau boleh saya ngomong sih Pak, saya memang 2019 tuh ngebut mau aiming jadi COT lagi Pak, 2019. Makanya ingat tadi saya sempat nyebut kenapa sekarang sih Tuhan gitu kan. Ya. jadi tapi Tuhan kasih saya hikmat untuk ngomong kenapa tidak gitu. Jadi kan waktu aku ngasih berkat ke dirimu juga nggak mikir kapan gitu kan. Jadi waktu sekarang ada ujian iman buat saya ini, saya juga harus terima dan melakukannya dengan baik gitu, menjalaninya bukan melakukannya. Jadi waktu itu saya memang 2019 sudah achieve MDRT pertengahan tahun Pak. Jadi memang ngejarnya itu ya puji Tuhan ada aja Pak. Tuhan tuh ngasih kirim berkat waktu saya udah mulai terdiagnos sampai benar-benar pada waktu diagnosnya itu sampai akhirnya 2019 tuh saya closing dengan MDRT conference South Africa dan satu lagi mini conference. Jadi itu menurut saya kayak seakan-akan dikasih uang saku sama Tuhan selama saya mungkin tidak bisa tidak bisa ngapa-ngapain for 2020 gitu loh Pak. Nah, 2020 pun saya juga sebetulnya tidak terlalu sampai ngoyo kayak gimana Pak. Saya waktu 2020 malah diberkati dengan banyaknya additional team yang saya malah biasanya orang ngerekrut ya Pak. Ini ada beberapa yang menyerahkan diri untuk direkrut. Jadi 2020 itu menurut saya blessing, saya diberikan 2019-2020 itu saya di blessing, saya cuman sekedar sebetulnya bercerita Pak, bukan prospek ya Pak ya. Saya nggak punya tenaga sama sekali untuk prospek. Saya lebih bercerita Pak dengan kondisi saya, dengan betapa asuransi itu menolong saya. Terus ada yang menawarkan bantuan finance, aku bilang nggak usah nanti. Kalau misalnya saya benar-benar butuh baru saya ini info. Tapi so far saya bisa cope dengan asuransi saya, terutama karena kan saya sudah punya asuransi penyakit kritis ya Pak ya. Nah, tim saya dalam hal ini leader saya Pak Alex, terus Hengki trainer, terus tim saya juga itu dan sekretaris saya itu sangat membantu saya Pak untuk support mereka ya, support banget gitu. Jadi saya harus sih Pak, maksudnya Tuhan memberikan salutnya melalui mereka ini gitu. Saya berterima kasih sama leader saya terutama gitu. Jalan Tuhan itu jalan yang terbaik dan Dia selalu berikan jalan kepada kita dengan cara-cara yang tidak kita ketahui ya. Ini kita harus imani sebagai orang yang percaya dan setelah Lina rasakan. Nah Lina, untuk menutup kita punya perbincangan pada kali ini, apa pesan-pesan Lina untuk teman-teman yang menyaksikan video ini? Jadi kalau misalnya ada kesusahan ya, kalau menurut saya itu salah satu adalah cara buat kita untuk melatih iman kita. Jadi jangan give up dulu. Meskipun dibilang orang kita dapat penyakit yang kronis ya Pak ya, selama masih hidup, masih bernafas, kita berarti punya alasan untuk tetap berjuang gitu Pak, karena masing-masing kita ini semua adalah pejuang hidup ya Pak ya, menurut saya di agama apapun ya. Terus untuk sesama advisor ataupun kalayak, jangan pernah meremehkan untuk mereview asuransi kita masing-masing. Saya ini termasuk beruntung karena beberapa saat sebelumnya saya mereview asuransi jiwa kritis saya. Jadi saya bisa
sorry bukan asuransi jiwa kritis, asuransi penyakit kritis saya. Jadi waktu saya sakit ini Tuhan memberikan perpanjangan tangan untuk memelihara saya itu melalui dana asuransi penyakit kritis saya gitu. Ya, luar biasa. Itu harus direview karena sebelumnya asuransi saya cukup koleksi asuransi meskipun waktu saya masih umur 23 tahun, Pak. Tapi karena udah lama asuransi penyakit kritis saya kan tadinya cuma 100 jutaan gitu ya. Nah, itu saya nambahin kok belum setahun saya ke diagnosa gitu loh, Pak. Jadi apa namanya? Itu pesan saya juga. Terus jangan sia-siakan energi kita selama masih sehat itu dengan rasa malas dan banyak alasan ya, Pak ya, karena hidup ini terlalu indah gitu loh. Untuk apa namanya? Untuk disia-siain untuk itu ya. Sesekali kita resting, be kind to ourselves, istirahat yang cukup, berhenti sebentar bila perlu, terus reset lagi sebelum mulai. Ya. Nah, kalau misalnya memang terjadi sesuatu seperti saya ini ya kita harus pertama menghadapi dengan rasa ikhlas, Pak. Ya. Rasa takut ini memang berfungsi buat ngelatih kekuatan iman kita gitu loh, Pak. Jadi mau nggak mau jangan bingung cuman cari pengobatan juga, tapi harus comprehensive healing, self healing juga gitu, Pak. Maksudnya di dalam kita ini harus mencoba menenangkan diri meskipun itu nggak gampang ya, Pak ya. Betul. Nanti saya akan mencoba bikin 101 PDF untuk ini, Pak, apa namanya, untuk yang orang yang sedang menghadapi cancer ataupun untuk caregiver-nya, Pak. Doain saya bilang nggak procrastinate ya, Pak ya, bikin biar bisa beberapa teman untuk baca sedikit gitu. Mungkin bukan buku tapi cuma PDF aja cukup. Nah, buat sesama teman atau advisor itu jangan sampai kita sendiri yang menyarankan ke orang nggak punya asuransi yang benar gitu loh. Jadi harus benar-benar tahu ya, Pak ya, apa yang harus. Untuk teman sesama agent atau advisor, yakinlah bahwa pekerjaan kita ini merupakan pekerjaan mulia yang sangat berarti buat banyak orang. Meskipun terlihat langsung menyelamatkan dengan menyadarkan banyak orang dari bencana finansial gitu loh, Pak. Jadi memang banyak yang takut diremehin orang atau apa. Awalnya memang begitu, tapi kita ini bisa banget jadi malaikat tanpa sayap buat mereka yang membutuhkan tanpa mereka sadari. Meski banyak yang awalnya bakal meremehkan, kita ingat aja bahwa kita kerja buat nabung di akhirat juga. Jadi bukan kerja buat manusia atau buat perusahaan atau apa namanya hanya untuk ngasih suap nasi untuk keluarga kita gitu. Jadi pada prinsipnya adalah if you have something good, you have moral obligation to inform it. Gitu, Pak. Ini cuman kayak sekedar sedikit dari saya ya, Pak. Ya, terima kasih Lina, luar biasa sekali tipsnya juga sharingnya kepada kita. Nah, teman-teman semua, demikianlah perbincangan kita dengan Lina Yunita, seorang wanita luar biasa yang pantang menyerah dan juga berkeyakinan tinggi. Hal positif yang saya petik dari perbincangan tadi adalah, satu, Anda harus bisa berdamai pada diri sendiri ketika sesuatu yang tidak Anda inginkan terjadi pada diri Anda. Tetapi ada hal lain, kita tetap harus percaya bahwa semua ini adalah rencana daripada Yang Kuasa. Dan yang terakhir dikatakan oleh Lina adalah, apapun jangan lupa kita harus juga bersiap-siap untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, dan Anda dan kita semua sebaiknya harus punya asuransi kesehatan yang memadai. Apabila terjadi hal yang sama, kita bisa untuk memberikan pengobatan terbaik. Semoga semangat dari Lina bisa menular kepada kita semua, dan kita semua merasa dan yakin pasti bisa. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan orang-orang yang pasti menginspirasi kita. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua.